kapuas, selamat datang di channel seputar Borneo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Berikut perang Tampun Juah dan berpencarnya suku Dayak, yakni Dayak Mualan, Dayak Iban, Dayak Ketungau, dan lain-lain. Pada masa itu, kehidupan manusia dan para makhluk kayangan serta makhluk halus sama dengan hubungan manusia yang sangat termasuklah yang sangat akrab dan harmonis antara masyarakat Tampun Juah dengan orang buah kana atau dewa pujaan. Karena kejayaan Tampun Juah sangatlah terkenal dan didengar oleh segala bangsa dan beberapa kerajaan. Suatu ketika, sampailah berita tersebut ke kerajaan Sukadana yang terletak di Kabupaten Ketapang. Sukadana merasa khawatir mendengar kejayaan dan semakin kuatnya persatuan masyarakat di Tampun Juah. Karena itu, Sukadana menyatakan perang terhadap Tampun Juah. Sukadana merupakan koloni dari kerajaan Majapahit, Jawa Hindu. Mereka mempunyai bala tentara yang tangguh dan sakti dari suku Dayak Niaju, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Mereka melakukan ekspansi militer dari daerah Labai Lawai yang sekarang bernama Tambak Rawang. Sukadana masuk dan menyusuri Sungai Kapuas sampai ke teluk air daerah Batu Ampar menuju Tayan Sanggau, masuk ke Sungai Sekayam dan terus ke hulunya, lalu menyerang ke Tampun Juah. Namun pasukan ini ditepar habis oleh pasukan Tampun Juah. Inilah perang pertama yang disebut Perang Suku. Kemudian Sukadana kembali menyerang dengan mengirimkan pasukan makhluk halus secara magis. Namun lagi-lagi pasukan Sukadana mengalami kekalahan. Tampun Juah kembali damai untuk beberapa waktu. Namun Sukadana merasa belum puas. Penyerangan kali ini mereka mengarahkan bangsa binatang untuk memporak-poranda Tampun Juah. Namun semuanya sia-sia. Bangsa binatang berhasil dikalahkan oleh para panglima Tampun Juah. Usaha Sukadana tidak sampai di situ. Kali ini mereka menanam jamur beracun di ladang dan sekitarnya, sekitar permukiman masyarakat Tampun Juah, sehingga banyak masyarakat yang keracunan. Untunglah racun-racun tersebut dapat disembuhkan dengan menggunakan akar dan tumbuhan hutan lainnya, atau dalam bahasa Dayak disebut entama. Namun racun-racun dari jamur tersebut berdampak pada perubahan intonasi, logat, dan bahasa komunikasi yang digunakan sehari-hari, sehingga timbullah kelompok bahasa dan pengucapan serta logat yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan musuh semakin gigih dan memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan Tampun Juah. Sebab musuh sadar menghancurkan Tampun Juah tidak dapat dilakukan dengan perang. Kemudian musuh mulai mengotori Tampun Juah dengan mengarahkan kembali bangsa setan atau bangsa jin dengan kekuatan sihir. Musuh mengotori Tampun Juah dengan kotoran manusia di setiap perabotan-perabotan mereka, tempat tidur, dan tempat-tempat yang seringkali digunakan sehari-hari. Karena tidak tahan lagi, masyarakat Tampun Juah pun panik, resah, bahkan stres karena kotoran yang datang terus-menerus. Maka berkumpullah para temenggung dalam pertemuan yang disebut Pekat Banyau guna mencari solusi untuk masalah ini. Dari hasil musyawarah, masyarakat sepakat untuk meninggalkan Tampun Juah secara berangsur-angsur. Proses keberangkatan ini dipimpin oleh masing-masing temenggung, dan yang berangkat dahulu haruslah membuat tanda dalam bahasa Dayak disebut lujung atau tunggul kayu pada setiap arus air yang dilalui, dengan maksud suatu saat mereka dapat berkumpul lagi layaknya di Tampun Juah. Perjanjian jika menemukan tempat yang subur, enak, dan cocok ditempati, mereka akan membina kehidupan seperti dahulu.